Semangat pagi! Kembali lagi dengan saya mengenai pembahasan seputar dunia perminyakan. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas sedikit mengenai log gamma ray. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu log gamma ray, kita harus mengetahui dulu apa itu well logging. Well logging adalah salah satu metode untuk melihat kondisi di bawah lubang bor dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika seperti radioaktivitas, resistivitas, kecepatan, densitas, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita lihat jenis-jenis well logging itu dibagi menjadi log radioaktif yang terdiri dari log gamma ray atau yang akan kita bahas nanti, log GR, log densitas, log neutron. Yang kedua ada log listrik seperti log SP dan log resistivity, dan yang ketiga ada log akustik atau log sonic yang biasa seperti gelombang. Nah, kita lihat di sini merupakan aktivitas logging. Di sini adalah alat untuk melakukan logging. Ini adalah ilustrasi ringkas mengenai aktivitas logging itu seperti apa. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan suatu instrumen ke dalam lubang bor, ini adalah menara, dan kita masukkan instrumen ke dalam lubang bor, di mana instrumen ini memiliki kepekaan tersendiri tergantung dari jenis log apa yang akan kita lakukan. Jika kita melakukan aktivitas log gamma ray, di sini instrumen ini akan membaca radioaktif yang terdapat pada lapisan. Dan di sini adalah alat untuk pembacaannya, dan nanti setelah selesai kita akan dapat data well log seperti ini. Next. Nah, kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu pembahasan log gamma ray. Apa itu log gamma ray? Log gamma ray adalah metode untuk mengukur radiasi sinyal ultragamma yang dihasilkan oleh unsur-unsur radioaktif yang terdapat dalam lapisan batuan di sepanjang lubang bor kita. Nah, di sini ada lubang bor, kita akan mengukur unsur-unsur radioaktif yang terdapat di setiap lapisan batuan. Nah, radioaktif apa sih yang dibaca oleh log gamma ray ini? Kita fokus pada 3 unsur radioaktif, yaitu potasium, thorium, dan uranium. Jadi di sini pada intinya log gamma ray ini hanya akan membaca unsur radioaktif yang terdapat di bawah permukaan atau di setiap lapisan batuan. Nah, kita lihat di sini adalah pembacaan log gamma ray berdasarkan jenisnya. Apabila dia batuannya sand, dia akan membacanya low atau rendah. Apabila dia bacanya shell, dia akan membaca high atau tinggi karena mengandung banyak unsur radioaktif yang tadi thorium, potasium. Dan jika batuannya itu coal dan karbonat, maka pembacaan alatnya akan low, akan rendah, karena coal dan karbonat, batuan batu bara dan batuan karbonat itu tidak memiliki unsur radioaktif. Nah, ini adalah data tabel gamma ray typical responnya terhadap jenis-jenis batuan. Ini satuannya derajat APA atau American Petroleum Institute. Kita bisa lihat di sini berbagai jenis batuan, hanya shell atau batuan lempung yang pembacanya tinggi. Dia bisa membaca dari 80 sampai 300 derajat APA. Nah, kita di sini tahu shell ini adalah batuan lempung. Batuan lempung itu seperti batuan tercipta itu dari letusan gunung berapi yang mengendap, dan itu kita tahu sendiri di dalam perut bumi, di magma itu terdapat banyak sekali kandungan radioaktif. Nah, maka dari itu batuan shell ini yang notabene berasal dari endapan dari letusan gunung merapi akan sangat banyak terkandung unsur radioaktif. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan batuan yang limestone, dolomite, coal atau batu bara dan karbonat, kita tahu sendiri adalah batu bara itu tercipta berasal dari terumbu karang atau yang makhluk hidup organik yang ada di bawah permukaan air. Jadi endapan-endapan yang
berjuta-juta tahun kemudian dari terumbu karang akan terciptalah batu bara, tokol, dan karbonat. Next, tujuannya adalah yang pertama adalah kita akan mengevaluasi formasi, sifat fisik, sifat kimia, dan fluida tersebut. Kemudian tujuan dari logam mara yang kedua adalah mengkorelasikan antar sumur. Yang ketiga adalah tujuannya untuk mendeteksi tekanan berlebih atau overpressure. Kemudian keempat adalah menganalisa kualitas semen. Dan kelima adalah pemeriksaan dan pemantauan reservoir atau WLT. Keenam adalah analisa mekanika fracture. Dan terakhir adalah untuk pemetaan reservoir. Nah, kita bisa lihat di sini data acquisition dari log gamma ray. Di sini ada 3 garis, yang merah, hijau, dan biru. Nah, kita bisa lihat di sini rekaman gamma ray untuk suatu lapisan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kita lihat ada yang merah, pada yang biru, kita lihat di sini dengan kecepatan 600 feet per hour. Jika kita menurunkan instrumen atau alat dari atas permukaan hingga ke bawah dengan kecepatan 600 feet per hour, maka pembacaannya atau data acquisition-nya akan sangat jelek. Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti mana batasan top dari sand, mana batasannya top dari shell, di mana, karena dia akan membacanya patahan langsung atau tidak halus. Beda dengan pada pembacaan yang di 5.400 feet per hour, itu sangat lambat ya, sangat lambat. 5.400 feet per hour, kita akan tahu di mana batasan-batasan lapisan sand di mana, shell di mana, kita akan tahu di situ. Datanya akan lebih jelas lah dengan penurunan kecepatan tool yang kita berikan itu lebih lambat, maka data yang kita dapatkan akan semakin tepat, akan semakin presisi per lapisannya. Beda dengan kecepatan yang penurunan tool yang lebih cepat, maka data yang kita dapatkan akan sangat tidak mewakili ya, sangat tidak bisa terbaca atau hanya menerka-nerka. Nah, kenapa kita melakukan kecepatan peletakan tool ini dengan berbagai kecepatan? Yang lebih idealnya itu kita harus tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Kenapa? Kalau kita meletakkan toolnya itu, menurunkan toolnya dengan cepat, maka hasilnya data yang didapatkan akan tidak maksimal. Tetapi jika kita menurunkan tool itu dengan sangat lama atau lambat, mau sampai kapan kita melakukan pengukuran itu? Seminggu, 2 minggu hanya untuk melakukan pengukuran gamma ray kan sangat tidak efisien. Jadi akan lebih tepatnya kita melakukan di tengah-tengah saja dengan kecepatan 1.800 feet per hour. Ini sudah cukup mewakili untuk pembacaan lapisan di bawah permukaan. Ya mungkin untuk kekeliruannya 1-2 feet masih bisa toleransi lah. Next, teknik interpretasi data geolog. Di sini kesimpulannya adalah batu pasir, batu bara, dan batu gamping yang tadi saya bilang itu berasal dari koral atau terumbu, diasumsikan jarang mengandung unsur radioaktif, sehingga defleksi kurva gamma ray akan ke kiri atau negatif pembacaan dari gamma ray-nya. Sedangkan batu shell atau serpi yang saya jelaskan berasal dari letusan Gunung Merapi yang kaya akan radioaktif, maka pembacaan kurva gamma ray-nya akan relatif ke kanan atau positif. Yang ketiga, organik atau cold shell diasumsikan memiliki kandungan radioaktif yang sangat tinggi, sehingga kurva gamma ray akan ke pojok kanan atau overscale. Nah, berikut adalah typical response. Contohnya, kita lihat di sini ada sudah hasil pembacaan gamma ray, dan kita akan melihat kita sudah memetakan berdasarkan warna biar lebih mudah dilihat. Di sini kita lihat yang ke kiri adalah shelly sand, yang ke kanan adalah shell, kemudian yang kiri ada very shelly sand, kemudian yang kiri banget ini adalah clean limestone, kemudian dolomite,
yang kanan pojok kanan ini shell lagi, ini sand lagi, ini coal lagi, ini shell, sand, kemudian ini salt, kemudian ini volcanic ash pojok lagi kanan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk logam Murray hanya membaca unsur radioaktif atau hanya membedakan batuan mana shell dan mana yang bukan shell. Nah, berikut adalah contoh pembacaan log gamma ray. Nah, untuk tekniknya nanti kita akan membahas setelah slide ini. Kita bisa lihat di sini ada pembacaan log gamma ray. Kita menentukan dulu mana batasan shell baseline-nya. Kemudian kita menentukan sand baseline-nya ini. Kemudian setelah menentukan shell baseline dan sand baseline, kita tarik garis tengahnya, kita menamakan cut off line-nya. Nah, setelah kita menentukan garis tengah cut off line, di sini kita akan bisa menentukan mana batuan yang non reservoir dan mana batuan yang reservoir. Jadi, kalau batuan yang shell tadi yang pojok ke kanan, dia akan masuk ke kategori batuan non reservoir atau tidak berpotensi mengandung minyak. Karena apa? Karena dia akan mengandung banyak ransum radioaktif. Karena batuan yang shell yang pojok kanan ini itu dia tercipta dari letusan Gunung Merapi. Sangat tidak mungkin terciptanya hidrokarbon atau minyak bumi berasal dari batuan tersebut. Sehingga kita bisa tentukan di sini yang sebelah kiri tadi yang dari endapan terumbu karang dan koral, itu sebelah kiri kita bisa klasifikasikan itu adalah batuan reservoir atau berpotensi memiliki hidrokarbon. Nah, dengan data seperti ini kita sudah menentukan batasan-batasannya. Nah, ini adalah lebih ringkasnya kita bisa lihat di sini kita ada warna hijau dan warna hijau ini yang shell, yang radioaktif, yang kuning ini non radioaktif atau yang shell. Nah, kita bisa lihat di sini yang kuning ini adalah potensi-potensi di mana batuan tersebut memiliki minyak atau hidrokarbon di bawah di batuan tersebut. Next, nah tadi saya sudah jelaskan, untuk di next selanjutnya akan menjelaskan tekniknya. Jadi teknik interpretasi data GR-log adalah yang pertama adalah tentukan shell baseline-nya dulu dan tarik garis lurus vertikal dari yang paling kanan. Jadi mana shell tertinggi kita tarik garis lurus ke bawah, itu adalah kita namakan shell baseline. Setelah itu yang kedua adalah kita akan menentukan sand baseline. Dengan cara apa? Kita lihat garis paling kiri, pojok kiri mana yang paling tepi, kita tarik garis lurus lagi vertikal dan kita akan menamakan sand baseline. Jika kedua garis itu sudah berdiri tegak, kita akan langkah ketiga akan kita menentukan cut off line-nya. Jadi ambil garis tengah di antara dua garis yang kita tentukan, tarik garis lurus ke atas dan sampai ke bawah, itu kita namakan cut off line-nya. Setelah kita menentukan tiga garis itu, maka kita akan bisa mendapatkan gambaran mana batuan yang non radioaktif yang memiliki potensi hidrokarbon terkandung di dalamnya, atau mana batuan yang radioaktif yang tidak memiliki potensi hidrokarbon di dalamnya. Nah, itu berikut adalah penjelasan saya mengenai log gamma ray. Kiranya dapat bermanfaat dan nantikan kembali video selanjutnya seputar dunia perminyakan. Semangat pagi!